Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Zahra Nur Syifa, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Hamengkubuwono Banten, program studi bimbingan konseling Islam. Mohon perhatian sebentar ya teman-teman. Hari ini kita akan melakukan misi penting, yaitu mengisi kuesioner yang namanya AKPD. Ada yang udah tahu AKPD itu apa? AKPD itu singkatan dari angket kebutuhan peserta didik. Jujur aja itu penting banget buat kalian, tapi tenang, itu bukan ujian, bukan tes, akan membuat kalian nilai. Jadi kalian nggak perlu belajar, cuma perlu jujur. Apa sih tujuannya? Angket ini adalah alat kita para guru BK buat mendengarkan suara hati kalian. Jadi anggap aja kayak itu sesi curhat panti yang terstruktur melalui online. Isinya itu cuma pernyataan seputar masalah atau hal-hal yang bikin kalian bingung, mulai dari urusan pribadi, cara bergaul, cara belajar, dan yang paling penting masa depan dan cita-cita kalian. Jawaban kalian nanti itu akan saya olah dan hasilnya akan dipakai untuk membuat program BK yang benar-benar cocok untuk kalian di kelas itu. Jadi guru BK nanti nggak asal kasih materi, tapi yang benar-benar kalian butuhin. Kalian jangan khawatir, saya janji jawaban kalian akan aman dan 100% rahasia. Gak akan ada guru lain atau teman kalian yang tahu kalian jawab apa. Nah, maka dari itu saya mohon banget kepada teman-teman semua, jawab dengan sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya. Kalau kalian punya masalah, bilang iya. Kalau kalian sudah gak butuh bantuan, sudah merasa aman, itu bilang tidak. Nah, gimana sih cara misinya? Cara misinya itu gampang banget. Yang pertama, siapin perangkat kalian, bisa handphone atau laptop dan sebagainya. Lalu buka link Google Form AKPD yang sudah saya share di grup kalian. Mulai dari data diri, tulis nama, kelas, lalu absen dengan lengkap. Di situ ada 50 butir pernyataan yang dibagi ke 4 bidang layanan. Ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Tugas kalian cuma pilih salah satu dari 2 pilihan jawaban di setiap pernyataan. Pilih ya kalau kalian merasa pernah dan sedang mengalami masalah tentang topik itu, dan pilih tidak kalau kalian sudah tidak butuh atau sudah merasa aman, sudah tidak butuh bantuan lagi tentang topik itu. Kalian akan diberi waktu untuk mengisi kuesioner AKPD ini selama 40 menit. Oke teman-teman semua, sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke teman-teman semua, yuk diisi, fokus, baca dengan baik, dan jawab dengan jujur ya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kerjasamanya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu olah data dan analisis data untuk mengidentifikasi secara akurat kebutuhan data siswa yang akan menjadi dasar penyusunan program layanan BK. Nah, dari 50 butir pernyataan yang telah diisi, kami mendapatkan 36 responden. Data ini kemudian diolah menggunakan aplikasi AKPD untuk menghitung jumlah konseli yang menjawab ya pada setiap butir angket. Untuk mendapatkan hasil datanya, kita bisa melihat di bagian sini, lihat di spreadsheet. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sebelum kita pindahkan ke aplikasi AKPD, kita rapikan terlebih dahulu dan kita ubah. Sebelumnya kita blok terlebih dahulu, terus pilih ini, pilih replace. Kata ya kita ubah menjadi angka 1, replace all. Dan kata tidak kita ubah menjadi angka 0, pilih replace all. Nah, setelah itu kita copy lalu pindahkan ke aplikasi AKPD. Pilih
paste. Nah, di sini bisa terlihat langsung muncul jumlah keseluruhan datanya. Dan di sini sudah otomatis terlihat profil kelas. Contohnya, butir nomor 50, saya belum mengetahui tentang seleksi masuk perguruan tinggi. Memiliki jumlah responden tertinggi yaitu 32 siswa. Butir ini mendapat label prioritas tinggi dengan persentase 3,34%. Secara umum, semua bidang menunjukkan persentase jawabannya lebih tinggi daripada tidak, mengindikasikan adanya kebutuhan layanan bimbingan dan konseling di keempat bidang tersebut. Kesimpulan dari analisis data KPD menunjukkan adanya kebutuhan layanan bimbingan dan konseling di semua bidang. Secara persentase, masalah yang paling dominan adalah di bidang pribadi, dengan 39,92%, diikuti oleh belajar 28,80%, sosial 17,35%, dan bidang karir 13,90%. Namun, berdasarkan fokus isu krusial yang perlu segera diintervensi, kami memprioritaskan isu-isu dengan label tinggi. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan action plan. Action plan BK dibuat agar layanan bimbingan dan konseling di sekolah terencana dengan baik, tepat sasaran, sesuai kebutuhan siswa, dilaksanakan secara teratur, dan hasilnya bisa diukur untuk perbaikan di masa depan. Sebagai contoh di bidang pribadi, kebutuhan pada butir 1 dan 2, ibadah dan rasa syukur, direspon dengan layanan bimbingan klasikal. Materinya adalah seni bersyukur dan kualitas ibadah, menggunakan metode diskusi reflektif, dan media yang mendukung seperti slide Canva, video atau podcast inspiratif. Evaluasi hasil dilakukan melalui LAISEC dan LAIJAPEN. LAISEC itu penilaian segera, ini dilakukan seketika setelah sesuatu kegiatan selesai. Tujuannya untuk melihat reaksi awal siswa, apakah materinya nyambung, apakah mereka paham. Ini juga adalah cek pemahaman saat itu juga. Kalau LAIJAPEN itu penilaian jangka pendek. Ini dilakukan beberapa minggu setelahnya. Tujuannya yaitu untuk melihat apakah ilmu dari BK berubah jadi perilaku nyata, apakah kebiasaan belajar mereka benar-benar membaik. Nah, setelah action plan tersusun, kami membuat program semesteran. Nah, ini adalah penjabaran action plan ke dalam jadwal operasional bulanan. Fungsinya untuk memastikan bahwa semua layanan terdistribusi secara merata selama semester. Bisa dilihat di sini jenis kegiatan atau layanan. Di bagian A, persiapan, pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor. Ini masuk ke semua bidang bimbingan, pribadi iya, sosial iya, belajar iya, karir iya. Dan fungsi bimbingan dan konselingnya untuk pendukung atau manajemen. Tujuannya menetapkan pembagian tugas layanan pribadi di kelas 11. Waktunya di bulan Juli. Selanjutnya, setelah menyusun program semesteran, kita membuat RPL. Ini ada format RPL. Di sini saya membuat RPL-nya bimbingan klasikal. Komponen layanannya layanan dasar, bidang layanannya pribadi, fungsi layanan pemahaman, tujuan, peserta didik atau konseling mampu meningkatkan kualitas ibadah dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materinya seni bersyukur dan kualitas ibadah. Sasaran layanan siswa-siswi kelas 11 SMKN 4 Kota Serang. Metode dan teknik yaitu diskusi reflektif. Waktunya 1 kali 40 menit. Media atau alat, slide Canva, video atau podcast inspiratif, laptop dan proyektor. Di sini tertera tanggal pelaksanaannya. Di tahap awal, berisi salam, ice breaking, menanyakan kabar,
Terus menyampaikan tujuan layanan. Lalu dan pembuatan kontrak layanan kesepakatan waktu. Selanjutnya di tahap inti, ini adalah kegiatan utama. Guru BK akan membagi kelas menjadi kelompok kecil, memberikan studi kasus atau LKPD, meminta kelompok berdiskusi dan mempresentasikan hasil. Lalu siswa mengamati materi dan aktif berdiskusi. Selanjutnya tahap penutup, berisi rangkuman poin penting, penguatan motivasi, penyampaian rencana tindak lanjut, dan penutup dengan doa dan salam. Nah, RPL ini juga mencakup 2 jenis evaluasi, yaitu evaluasi proses, menilai antusiasme dan keaktifan peserta didik, dan evaluasi hasil, menilai perasaan siswa setelah layanan dan komitmen atau rencana tindakan konkret mereka untuk berubah. Nah, dengan demikian, proses mulai dari asesmen kebutuhan KPD, analisis data, action plan, program semesteran, hingga RPLBK adalah siklus yang sistematis dan terintegrasi untuk memastikan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.